taspen itu memang agak berbeda karena saya yakin Bapak Ibu juga tahu BKN, taspen dan BKN. Taspen tidak masuk dalam tim yang asalnya BKN, tapi sampai hari ini komitmen taspen cukup kuat sehingga penerbitan karet itu selalu bisa diterbitkan tepat waktu. Jadi kami itu rata-rata ngirim berkas taspen para calon petugas itu di awal bulan. Nanti pertengahan bulan itu sudah tarif pemberitaan transfer THT dan pensiun pertama itu sudah dikeluarkan. Ini akhir bulan kami sudah bisa menyerahkan ke para calon petugas. Di samping teman nanti bulan sudah menyiapkan gabung rekomendasi pengendalian aturnya. Nah, ini dari kegiatan ini sampai saat ini semua berkomitmen dengan baik, termasuk DPKAD yang menerbitkan SKPP. Jadi kami yang ngurus ke DPKAD untuk proses SKPP-nya, kemudian DPKAD menerbitkan itu setelah terbit, nanti kami untuk dibawa ke Taspen. Itu untuk yang pensiun. Itu yang kepangkatan. Karena Sleman ini jumlah pegawainya cukup banyak, sekitar 12.100-an. Rata-rata usul kenaikan pangkat per tahun itu kita sekitar 1.500 sampai 1.900 atau 2.000 per tahun. Kalau jumlah tersebut itu memang mayoritas nanti adalah CMT. Nah, sampai dengan saat ini kita menerapkan pola untuk penerbitan SK kenaikan pangkat itu. Kita membuat edaran lebih awal ke SKPD, kemudian kita batasi waktunya. Waktunya ya kita akan melihat BKN memberi batas waktu kapan, BKDBY memberikan batas waktu kapan, kita kemudian hitung untuk batasan waktu. Kalau dilihat jumlah personel yang menangani kenaikan pangkat, sebenarnya kami sangat sedikit. Bu Yani ini stafnya sekarang hanya 2 orang. Tapi kebetulan di BKD Sleman ini punya analis kepegawaian yang saat ini jumlahnya 3 orang. Yang alhamdulillah analis kepegawaian ini diperbantukan membantu pelaksanaan tugas di bidang mutasi 3 orang. Insya Allah nanti mulai Januari 2015 akan bertambah 3 orang lagi untuk analis kepegawaian yang di BKD. Nah, dengan personel yang ada yang terbatas tersebut, mengelola yang jumlahnya usulan satu periode bisa sekitar 1.000-1.200. Kalau batasan waktunya mepet, kemudian usulnya menuju jabatan fungsional tertentu kan kalau menetapkan angka kredit seringkali terlambat gitu ya. Sehingga kemudian dengan batasan waktu yang mepet, kita juga harus entry data SAPK yang mungkin Bapak Ibu juga paham SAPK itu seringkali lemot dan sebagainya. Sehingga kemudian ini butuh waktu yang cukup panjang. Kita menerapkan pola, ada tahapan kendali dari memasukkan administrasi sampai kepada verifikasi, kita bagi tugas, kemudian siapa yang entry SAPK sampai kemudian pencetakan MP dan sebagainya, dan kita buat mekanisme. Nanti mungkin bisa kami sampaikan bahannya, mekanisme proses proses usul KP di Kabupaten Sleman. Di samping kami saat ini sudah mencoba juga menyiapkan SOP plus pengendalian internal terkait dengan kenaikan pangkat. Jadi untuk kenaikan pangkat sudah disiapkan SOP dan SPIP-nya. Dan kebetulan nanti di 2015 ini kami diminta dari teman-teman sekretariat BKD sudah menerapkan pengendalian internal itu dengan model checklist. Jadi proses KP nanti itu ada checklistnya, karena kita di SOP itu sudah ada standar waktu dan sebagainya. Maka kemudian nanti harus dihitung setiap berkas masuk di checklist dan sebagainya. Nanti kemudian seperti kalau mau proses ISO itu ya kemudian ada standar. Itu nanti ada juga SOP dan SOP ini yang bisa dilihat. Nah, itu memang kelebihan di kami lagi, kami itu dekat dengan BKN, manakala ada informasi BTL dan sebagainya, kami harus bisa dengan cepat melengkapi, sehingga memang kalau dibandingkan 5 kabupaten kota se-DIY itu Sleman termasuk yang satu paling cepat
jadi biasanya. Dan yang kedua, kita juga selalu zero TNS, jadi jarang ada yang TMS atau BTL, kita selalu zero TNS dari jumlah sekian itu. Nah, kemudian proses penganggarannya bagaimana? Apakah kemudian ada pungutan kepada yang mulai pangkat atau ke SKP dan sebagainya? Tidak ada. Sama dengan proses pensiun tadi, untuk kenaikan pangkat juga di BKN itu kami libatkan dalam bentuk tim. Jadi modelnya tim. Jadi ada di pangkatan di BKN yang kita masukkan dalam tim. Kemudian di luar itu memang penyelesaiannya mungkin agak berbeda dengan Jawa Timur. Yang saya dengar kalau beberapa tempat di Jawa Timur seperti kemarin di Sampang, itu kan modelnya ngundang BKN dengan ada MOU, ngundang BKN, kemudian BKN menyelesaikan di situ, sehingga antrian untuk siapa yang ngundang dulu kan bisa jadi kalau kabupaten kotanya banyak kan siapa yang duluan. Kalau Sleman dan Kabupaten Kota SDIY tidak tadi disampaikan Pak Kepala Bidang dengan model yang namanya press program. Jadi nanti ada forum, forum itu melibatkan semua kabupaten kota dan provinsi di DIY. Forum itu untuk proses penyelesaian kenaikan